Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 72. Permainan besar. Meskipun seperti itu, tapi kekuatan lokal sulit ditaklukkan. Kamu adalah komandan pasukan sehingga tidak boleh ada kesalahan. Kamu tidak perlu mengambil risiko dan bertindak sendiri untuk menghadapi kelompok kecil seperti ini, kata Leo. Pembunuh ayahku tidak bisa dibiarkan hidup. Aku harus melakukan ini sendiri untuk menghilangkan kebencian di hatiku, kata Derek. Kak Derek, aku belum mengatakan satu hal yang sangat penting, kata Leo. Masalah apa? Cepat katakan, kata Derek. Aku baru saja menerima sebuah dokumen rahasia dari atasan, kata Leo. Dokumen rahasia apa? Tanya Leo. Pihak atasan sudah merasa kalau kota selatan terlalu kacau dan banyak masalah. Banyak orang penting yang mempunyai gaya kehidupan yang buruk sehingga memutuskan untuk mendirikan sebuah tim pemantau untuk menyelidiki secara diam-diam, ucap Leo. Ya, aku adalah orang yang memimpin pasukan untuk berperang. Apa hubungan semua ini denganku? Kata Derek. Ini berhubungan besar denganmu. Pihak atasan tahu bahwa kamu sedang berlibur di kota selatan selama beberapa waktu ini. Jadi dia menunjukmu sebagai ketua tim pengawasan, kata Leo. Apa? Waktu libur juga harus bekerja. Apakah ini masih disebut libur? Tanya Derek dengan agak kesal. Kak Derek, apakah kamu mau menerima perintah ini? Tidak ada perang di tanah barat saat ini. Waktu liburmu akan diperpanjang jika kamu menerima perintah ini, tanya Leo. Bukankah ketua tim pengawasan itu hanya seorang ketua tim? Aku adalah dewa perang. Apakah aku turun jabatan? Ujar Derek. Tentu saja bukan turun jabatan. Kamu sudah banyak berjasa dalam peperangan. Siapa yang berani menurunkan jabatanmu? Ketua tim pengawasan hanya pekerjaan paruh waktu. Kamu jangan meremehkan ketua tim pengawasan ini. Keberadaannya bahkan akan membuat semua bos besar di seluruh kota selatan takut. Kekuatanmu akan mengalahkan semua orang yang ada di kota selatan, kata Leo. Kata, aku tidak menginginkannya, Derek. Jika kamu menerima perintah ini, maka pihak atasan juga akan memberikan hak istimewa padamu, yaitu bertindak dulu sebelum melapor. Bukankah kamu ingin mencari pembunuhnya untuk membalaskan dendam ayahmu? Hak bertindak dulu sebelum melapor ini bisa kamu gunakan. Kamu bisa langsung membunuhnya jika ada perlawanan. Semua ini seolah dibuat khusus untukmu, kata Leo. Hak bertindak dulu sebelum melapor. Aku sudah memiliki kekuasaan yang bisa melakukan ini sejak awal. Meskipun Derek berkata seperti itu, tapi sudah ada sebuah rencana yang muncul di benaknya. Meskipun seperti itu, tapi demi keselamatanmu maka pihak atasan akan mengatur sekelompok anggota pasukan khusus yang akan melindungimu dari dekat. Selain itu juga akan mengerahkan sebuah pasukan elit di luar kota selatan yang dapat kamu pakai sesukamu, ucap Leo. Tidak perlu anggota khusus. Cukup kamu saja yang ada di sisiku. Akan menarik perhatian jika ada terlalu banyak orang sehingga sulit untuk bertindak, kata Derek. Lalu bagaimana dengan pasukan elit? Tanya Leo. Tempatkan mereka di luar kota terlebih dulu.
Tidak perlu melakukan apa-apa untuk sementara waktu dan akan digunakan jika perlu, kata Derek. Jika seperti itu, kamu menerima perintah itu? Tanya Leo. Omong kosong. Apakah aku bisa tidak menerima perintah atasan? Kata Derek sambil tersenyum. Haha, kita putuskan seperti ini saja. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Leo. Aku berencana memainkan sebuah permainan besar dengan semua kekuatan yang ada di kota selatan, ujar Derek. Permainan besar apa? Bagaimana memainkannya? Tanya Leo. Derek mengatakan rencananya kepada Leo. Ekspresi Leo langsung berubah setelah dia mendengarnya. Dia berkata, "Kamu adalah pilar negara naga. Kamu tidak boleh terus membahayakan diri seperti ini. Bagaimana memancing musuh keluar jika tidak melakukannya sendiri? Kekuatan di kota selatan sangat rumit. Aku harus membuat sebuah permainan besar dan melemparkan sebuah jaring besar lalu menangkap mereka semua setelah mereka semua muncul," kata Derek. Namun, aku diperintahkan Ketua Peter untuk melindungimu. Aku akan mati jika terjadi sesuatu padamu. Aku juga tidak mampu menanggung tanggung jawab ini, ujar Leo. Aku susah menghadapi banyak pertempuran. Bahaya apa yang belum pernah aku alami? Apa yang kamu khawatirkan? Kata Derek. Aku takut kamu akan ditindas karena ini bukan daerah kekuasaanmu. Kamu tidak perlu turun tangan sendiri untuk menghadapi keluarga Feng dan geng macan yang kecil itu. Kamu hanya perlu memberikan perintah dan mengirimkan sembarangan pasukan ke sini. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah, kata Leo. Ini bukan pertempuran sehingga tidak bisa sembarangan memakai pasukan. Selain itu, mudah untuk menghancurkan keluarga Feng dan geng macan. Tapi tidak dapat mengetahui kekuatan di belakang mereka, kata Derek. Apa yang kamu katakan masuk akal, kata Leo. Baguslah kalau seperti itu. Jadi harus melakukan permainan besar dengan mereka dan memasang jaring raksasa. Kemudian menangkap mereka sekaligus. Setelah mereka muncul, ujar Derek. Namun, jika terjadi sesuatu denganmu maka ini merupakan kerugian besar untuk negara naga, kata Leo. Aku akan baik-baik saja. Bukankah ada pasukan elit di luar kota? Aku akan menggerakkan mereka jika ada bahaya, kata Derek. Aku khawatir mereka tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu karena mereka di luar kota dan membutuhkan waktu untuk ke sini. Aku rasa kamu harus membiarkan kelompok anggota pasukan khusus untuk melindungimu dari dekat. Ini adalah masalah yang menyangkut keselamatan Derek, sehingga Leo sebagai pengawalnya harus berhati-hati. Orang akan tahu identitasku tidak biasa jika ada sekelompok orang yang mengikutiku. Jadi aku tidak memperbolehkan mereka mengikutiku. Gaya pertempuranku tidak biasa dan akan mencari kemenangan dalam bahaya. Bagaimana cara mendapatkan musuh jika tidak masuk ke sarang mereka? Kata Derek. Namun, Leo masih ingin membujuknya. Derek melambaikan tangan dan menyela Leo. Aku sudah memutuskannya dan kamu tidak perlu bicara lagi. Ini adalah perintah. Laksanakan, kata Derek. Baik. Leo hanya bisa melakukan sesuai dengan rencana Derek. Oh ya, untuk mendapatkan musuh besar,
maka tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui identitasku untuk saat ini supaya tidak menakuti mereka. Jika tebakanku tidak salah, maka lembaga hukum pasti akan menyelidiki dokumen pribadiku terlebih dahulu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Leo. Sangat mudah. Segera minta pihak atasan mengunci dokumenku pada level tertinggi. Cukup menunjukkan kalau aku adalah seorang prajurit khusus, kata Derek. Baik, aku akan segera melakukannya, ucap Leo. Saat ini, Marco Huang, ketua lembaga hukum, menerima telepon dari keluarga Feng yang memintanya menyelidiki identitas seseorang bernama Derek. Marco tidak berani mengabaikannya dan langsung menyelidiki dokumen Derek. Setelah menyelidikinya, diketahui bahwa Derek bergabung menjadi tentara 8 tahun yang lalu dan hanya sebagai seorang prajurit khusus saja. Marco segera memberitahukan identitas Derek kepada keluarga Feng. Keluarga Feng langsung bernapas lega setelah mengetahui bahwa Derek hanyalah seorang prajurit khusus yang tidak memiliki posisi apapun. Mereka mulai membahas cara untuk menaklukkan Derek. Pada malam hari, Derek bertekad balas dendam kepada Randa sehingga meminta Leo mengemudikan mobil, mengantarnya ke surga dunia yang ada di luar kota selatan. Malam ini, saat Tiffany sedang jalan-jalan sendirian, sebuah mobil van yang diparkir di pinggir jalan tiba-tiba membuka pintu. Tiffany masih belum sadar apa yang terjadi, tapi dirinya sudah ditarik masuk ke dalam mobil oleh dua pria yang keluar dari mobil van. Tiffany terkejut dan ingin berteriak minta tolong, tapi mulutnya segera ditutup dengan selotip. Kaki tangannya juga diikat dan memakaikan penutup kepala hitam kepadanya. Bersambung ke bab 73. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 73. Tiffany Wang ditangkap. Tiffany langsung ketakutan. Dia tidak tahu kenapa orang-orang menangkapnya dan ingin melakukan apa kepadanya. Dia tidak bisa berteriak minta tolong karena mulutnya tertutup. Ingin melawan, tapi kaki dan tangannya diikat. Bencana tanpa alasan yang datang tiba-tiba ini membuat Tiffany sangat ketakutan. Setelah orang-orang di dalam mobil van mengikat Tiffany, pengemudi mobil segera menyalakan mobil dan bergerak ke pinggiran utara kota selatan. Tiffany sangat ketakutan. Dia tidak tahu mereka akan membawanya kemana. Dia terus meronta, tapi dua pria menahannya. Selain itu, tangan dan kakinya terikat sehingga tidak bisa melepaskan diri sama sekali. 20 menit kemudian, Tiffany dibawa ke pinggiran utara kota selatan dan didorong keluar dari mobil. Dia tidak tahu ada di mana karena kepalanya ditutup. Tidak lama kemudian, dia didorong menuruni tangga, sepertinya masuk ke ruang bawah tanah. Terdengar suara musik yang memekakkan telinga saat pintu ruang bawah tanah dibuka. Leo dan Derek juga tiba di pinggiran utara kurang dari 3 menit setelah Tiffany dibawa masuk ke ruang bawah tanah. Leo sudah mengetahui lokasi surga dunia sehingga segera tiba di lokasinya. Leo dan Derek turun dari mobil, lalu melihat sebuah pintu masuk ruang bawah tanah. Keduanya menuruni tangga dan melihat sebuah pintu besar di bawah lorong, yakni pintu kaca ganda. Ada tulisan besar di atas pintu kaca, "Klub Surga Dunia." Tidak diragukan lagi kalau di sini adalah tempat geng macan.
Derek tidak menyangka kalau geng macan akan membuka klub surga dunia di pinggiran kota. Dia ingin melihat seperti apa klub surga dunia ini. Ketika mereka tiba di pintu kaca, penjaga pintu berpikir kalau Derek dan Leo adalah tamu yang datang berkunjung sehingga segera membukakan pintu. Suara musik yang memekakkan telinga terdengar begitu pintu kaca dibuka. Derek dan Leo melihat ada lantai dansa besar di dalamnya. Lampu warna-warni terus berkedip. Banyak pria dan wanita yang menari di lantai dansa. Suara kencang membuat sakit kepala. Meskipun klub surga dunia terletak di ruang bawah tanah, tapi dekorasinya sangat mewah. Berbagai peralatan canggih ada di sini dan peredaran udaranya sangat bagus sehingga tidak terasa pengap. Orang biasa tidak akan tahu dengan klub surga dunia. Meskipun tahu juga, tidak akan berani datang ke sini karena ini adalah tempat hiburan tersembunyi yang dibuka geng macan. Mereka tidak akan sanggup membayar harga di tempat ini. Klub surga dunia menyediakan berbagai layanan dan hanya orang kaya yang bisa datang ke sini, yaitu orang kaya yang uangnya tidak ada batasnya lagi. Ada banyak pria berpakaian hitam yang berdiri di sekitar lantai dansa. Tidak diragukan lagi kalau mereka adalah penjaga tempat hiburan ini. Derek dan Leo tidak menyangka kalau ada tempat hiburan semewah ini di pinggiran kota. Namun, dengan kondisi seperti ini, pasti ada berbagai bisnis ilegal di surga dunia ini. Pantas saja tempat hiburan seperti ini hanya bisa dibuka di luar kota. Derek datang untuk balas dendam dengan Randa. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan Randa sehingga langsung pergi ke belakang aula. Di belakang aula ada koridor luas yang kedua sisinya adalah ruangan VIP. Situasi di dalam ruangan bahkan lebih kacau. Pria dan wanita berpelukan di dalamnya sambil merokok dan melakukan berbagai hal yang tidak bermoral. Ada seorang pria berbaju hitam yang berdiri setiap beberapa meter di kedua sisi koridor dan ada pistol yang tertancap di pinggang setiap pria berbaju hitam ini. Derek dan Leo tahu kalau mereka ini adalah orang-orang geng macan. Hanya saja mereka tidak menyangka kalau orang-orang geng macan akan membawa pistol secara terang-terangan. Benar-benar sombong. Saat ini, seorang pria besar yang wajahnya penuh janggut duduk di ruangan VIP besar di ujung koridor dengan 4 pria di sampingnya. Pria yang wajahnya penuh janggut ini adalah ketua geng macan dan merupakan salah satu musuh Derek, yaitu Randalu. Saat ini, beberapa pria mendorong Tiffany masuk ke dalam ruangan dan salah satu pria berkata, "Ketua, kami menangkap seorang wanita cantik di jalan tadi." "Baik, lepaskan penutup kepalanya dan perlihatkan padaku," kata Randa. Seorang pria membuka penutup kepala Tiffany. Tiffany menemukan kalau dirinya berada di sebuah ruang VIP begitu penutup kepalanya dibuka. Seorang pria besar yang wajahnya penuh janggut sedang melihatnya dan ada beberapa pria berbaju hitam di sekitarnya. Seluruh tubuhnya gemetaran karena sangat takut. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa karena mulutnya diselotip. Dia tidak pernah melihat Randa dan tidak tahu kalau dia adalah ketua geng macan yang merupakan pembunuh Neil. Randa memperhatikan Tiffany dari atas ke bawah, lalu berkata dengan kedua mata berbinar, "Bagus, benar-benar wanita cantik. Kalian telah berjasa.
Pergi ambil hadiahnya. Terima kasih, Ketua, kata beberapa anak buah secara bersamaan. Randa tidak tahu kalau Tiffany adalah sahabat Cindy. Anggota geng macan sering menangkap wanita cantik di jalan dan membawanya ke sini. Kemudian memaksa mereka untuk bekerja di Klub Surga Dunia. Klub Surga Dunia mengandalkan banyak wanita cantik untuk menarik orang kaya dari segala penjuru. Sebagian besar para tamu kaya ini datang untuk mencari tantangan dan mempunyai hobi khusus. Surga Dunia harus terus melakukan pembaruan untuk menarik orang-orang kaya ini. Wanita ini lumayan cantik dan aku akan menaklukkannya sendiri malam ini. Randa memutuskan menikmatinya sendiri setelah melihat Tiffany yang polos dan cantik. Baik, kami akan keluar dulu, kata beberapa pria yang menangkap Tiffany ke sini. Tidak perlu. Kalian bantu aku rekam videonya. Rekam lebih banyak dari berbagai sisi. Jika tidak, bagaimana bisa mengancamnya untuk bekerja di sini? Kata Randa. Baik, jawab semua orang dengan serentak. Tiffany tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mendengarnya, sehingga wajahnya langsung pucat karena ketakutan. Derek dan Leo mencari di sepanjang koridor, tapi tidak melihat sosok Randa. Ada di mana Randa? Derek sudah tidak sabar lagi. Kak Derek, aku juga tidak tahu tempat ini. Aku hanya tahu kalau dia akan berada di Klub Surga Dunia setiap malam, kata Leo. Ada begitu banyak ruangan VIP di sini. Kita tidak mungkin menemukannya dengan cara ini, ujar Derek. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Leo. Langsung tangkap seseorang untuk menanyakannya, kata Derek. Tepat pada saat ini, seorang pria berbaju hitam menghentikan Derek dan Leo, lalu bertanya, kalian berdua mau kemana? Kami datang mencari Randa, kata Derek secara langsung. Kenapa kalian mencari ketua Randa? Apakah ada janji? Pria berbaju hitam langsung waspada. Bersambung ke bab 74. Derek terbunuh. Tuh hebat seperti dewa perang. Bab 74. Derek terbunuh. Tidak ada, ujar Derek dengan dingin. Tidak ada janji. Lalu buat apa kalian ke sini? Ketua Randa tidak mudah untuk ditemui sesuai dengan keinginan kalian. Cepat pergi saja, ucap pria berbaju hitam. Leo dengan secepat kilat mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke dada pria tersebut. Leo tahu bahwa kali ini dia dan Derek akan masuk ke markas Randa dan pasti akan ada pertarungan yang sengit. Karena itu, dia tentu tidak boleh lupa membawa pistolnya. Pria baju hitam itu segera pucat ketika melihat Leo mengarahkan pistol ke dadanya. Ekspresinya segera menyusut. Jangan banyak bicara. Cepat bawa kami menemui Randa. Kalau tidak, satu peluru ini akan membunuhmu, ujar Leo dengan sinis. Baik, jangan gegabah. Sekarang juga aku akan mengantar kalian, kata pria baju hitam dengan terbata-bata. Meskipun mereka juga mempunyai pistol, tapi dia sudah tidak sempat untuk membalas. Dia tentu sangat takut ditodong pistol seperti ini oleh orang lain. Cepat berbalik badan dan pimpin jalan, ujar Leo. Begitu banyak orang yang datang. Apakah Leo dan Derek bisa menanganinya?
Pria baju hitam itu sangat ketakutan melihat Leo menodong pistol ke pinggangnya. Dia hanya bisa menuntun jalan dengan patuh. Karena jarak Leo dengan pria baju hitam ini terlalu dekat, maka anggota geng macan lainnya tidak ada yang menyadari bahwa dia sedang mengarahkan pistolnya ke pria ini. Melihat pria baju hitam itu menuntun jalan, para anggota geng macan yang ada di koridor juga berpikir Derek dan Leo adalah kenalan Randa. Karena itu mereka sama sekali tidak menghadang. Sebelum Derek bertemu dengan Randa, dia tidak ingin memulai aksi membunuhnya. Semua ini dilakukan agar Randa tidak melarikan diri terlebih dahulu. Jadi, dia membiarkan Leo menodong salah satu anggota geng macan untuk memimpin jalan dan baru melakukan aksinya setelah bertemu dengan Randa. Pada saat ini, sebuah ruangan di ujung koridor. Robek plesternya dan berikan dia obat terlebih dahulu, ujar Randa. Baik. Salah seorang pria segera maju ke depan, lalu merobek plester yang membekap mulut Tiffany. Siapa kalian? Tiffany akhirnya bisa berbicara dan segera bertanya. Aku adalah ketua geng macan, Randa Lu, ujar Randa. Tiffany sangat terkejut ketika mendengar nama Randa. Meskipun dia tidak mengenal ketua geng macan Randa Lu ini, tapi dia pernah mendengar Cindy menyebutnya. Dia berkata bahwa ayah angkat Derek dibunuh oleh geng macan ini dan salah satu pembunuhnya adalah Randa. Tempat apa ini? Tiffany kembali bertanya. Di sini adalah markasku, Klub Surga Dunia. Randa tahu bahwa Tiffany tidak akan bisa kabur. Karena itu dia berkata jujur padanya. Buat apa kalian menculikku dan membawaku ke sini? Tiffany tidak pernah mendengar tentang Klub Surga Dunia. Tapi ketika dia dibawa masuk ke sini, dia sudah mencium aroma asap rokok serta suara orang yang sangat berisik. Dia sudah tahu bahwa di sini pasti bukan tempat yang baik. Aku ingin kamu bekerja di sini, ucap Randa. Mimpi. Aku tidak akan bekerja di tempat seperti ini, ujar Tiffany. Saat ini kamu tentu tidak ingin bekerja di sini. Tapi setelah orangku merekam videomu, kamu akan patuh dan bekerja di sini, kata Randa. Aku tidak ada masalah denganmu. Tapi kenapa kamu ingin mencelakaiku? Tiffany tahu bahwa dirinya akan dicelakai. Karena itu dia ingin menunda waktu sambil melihat apakah ada celah untuknya kabur. Jadi dia terus melontarkan pertanyaan kepada Randa. Dia bahkan tidak pernah menyangka dirinya akan terjun ke tempat iblis seperti ini. Sungguh malang. Meskipun kamu tidak ada masalah denganku, tapi anak buahku menculik orang dengan sembarangan dan kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu yang kurang beruntung, hingga bisa membuatmu diculik dan dibawa ke sini, ujar Randa. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak aku akan melaporkan kalian ke lembaga hukum, kata Tiffany. Laporkan saja sebisamu. Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Lembaga hukum akan melindungi Klub Surga Dunia ini. Lalu kamu pikir, apakah lembaga hukum tidak tahu ada pembukaan klub ini di pinggiran kota? Ucap Randa. Tolong, tolong, Tiffany. Sungguh pasrah. Dia hanya bisa berteriak minta tolong tanpa henti dan berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Haha, teriak saja.
Bahkan sampai tenggorokanmu jebol juga tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Karena di sini adalah markasku," kata Randa dengan tawa bengis. Tolong aku." Tiffany berada di sarang serigala dan dia tidak mempunyai cara lain selain berteriak minta tolong. "Cepat beri dia obat. Biar dia kuat untuk mendesah nanti." Randa sudah mulai tidak sabaran. Salah seorang anak buahnya segera mengeluarkan sebutir pil, lalu berjalan ke sisi Tiffany dan bersiap memberikannya. Tiffany sangat ketakutan. Kedua kaki dan tangannya terikat saat ini. Dia bahkan tidak bisa memberontak. Ketika anak buahnya hendak memberikan pil itu ke mulut Tiffany, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu ruangan telah didobrak oleh seseorang. Orang yang ada di ruangan semuanya terkejut. Mereka menoleh secara bersamaan. Hanya terlihat dua orang pria yang diselimuti dengan hawa membunuh berjalan masuk dan satu anak buahnya telah tumbang di luar pintu ruangan. Dua pria yang penuh dengan hawa membunuh adalah Derek dan Leo. Baru saja ketika pria baju hitam mengantarkan Derek dan Leo di depan pintu, Leo langsung mematahkan lehernya. Tiffany sudah diambang keputusasaannya. Tapi tiba-tiba dia melihat Derek dan Leo berjalan masuk. Ini sungguh membuatnya sangat senang. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Bukankah Derek berperang di Tanah Barat? Kenapa bisa tiba-tiba muncul di sini? Bahkan Jenderal pangkat 3 Leo juga datang. Derek baru pulang hari ini dan Tiffany sama sekali tidak mengetahui kepulangannya. Tiffany bahkan ragu dengan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dirinya telah tenggelam dalam keputusasaan sehingga menyebabkan ilusi. Sejak melihat tindakan Derek di acara reunian waktu itu dan juga menyaksikan sikap keren Derek di acara pernikahan yang menggemparkan kota selatan, Tiffany mulai terbayang-bayang dengan sosok Derek. Dia tahu bahwa Derek adalah suami sahabatnya dan dia segera melupakannya. Tapi bayangan Derek terus muncul di benaknya dan tidak bisa dihapuskan. Ketika Derek melangkah masuk, dia langsung melihat Tiffany di dalam dengan posisi terikat. Dia juga sangat terkejut. "Siapa kalian berdua? Beraninya masuk ke sini sembarangan? Apa sudah bosan hidup?" Randa sama sekali tidak mengenal Derek dan Leo. Dia sangat marah ketika melihat Derek dan Leo mendobrak pintu untuk masuk. Di sini adalah markasnya dan dia tidak takut pada siapapun. "Aku Derek," ujar Derek dengan dingin. Mendengar nama Derek ini, Randa menjadi tercengang seketika. Karena Derek tidak hanya terkenal dengan sosok tak berguna di kota selatan, tapi juga anak angkat dari Neil. Randa sangat mengingatnya dengan jelas. Ketika Neil berada di ambang kematian, dia berkata bahwa anaknya Derek akan datang untuk membalaskan dendamnya. "Derek, apa benar itu kamu?" Tiffany tampak tidak percaya karena Derek benar-benar datang. Derek juga bertanya padanya, "Kalau bukan aku, siapa lagi? Kenapa kamu ada di sini?" Bersambung ke bab 75. Menantu hebat seperti dewa perang. Bab 75. Neraka di bumi. "Aku ditangkap oleh mereka dan dibawa ke sini," ucap Tiffany. Derek menjadi semakin marah ketika mengetahui Tiffany ditangkap oleh geng macan.
Geng macan ini benar-benar jahat. Harus dimusnahkan. Derek, kamu harus menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan sangat sengsara, kata Tiffany. Ketika terakhir kali reuni teman sekolah, dia pernah melihat keterampilan berkelahi Derek dan Leo yang mengejutkan. Melihat mereka berdua datang, dia melihat harapan untuk melarikan diri di hatinya. Karena aku sudah datang, kamu akan baik-baik saja. Tenang saja, kata Derek dengan tenang. Bagaimana cara kamu bisa ke sini? Apakah kamu melihat aku tadi ditangkap dan dibawa ke sini? Lalu kamu datang untuk menyelamatkanku. Tiffany melihat dirinya baru saja ditangkap ke sana dan Derek langsung datang. Dia berpikir karena menyadari dirinya diculik, jadi datang untuk menyelamatkannya. Bukan, ini murni kebetulan. Aku datang untuk membalas dendam pada Randalu. Tak menyangka kamu juga ditangkap dan dibawa ke sini, kata Derek. Ketika Tiffany mendengar Derek mengatakan ini, dia langsung mengerti. Karena ayah Derek dibunuh oleh Randa, normal baginya untuk datang ke sini untuk balas dendam pada Randa. Karena Derek datang ke sini untuk membalas dendam, dia pasti sudah bersiap-siap. Seharusnya membawa sekelompok orang, kan? Leo adalah letnan jenderal. Orang besar seperti dia tidak mungkin mengambil risiko datang ke sarang penjahat ini bersama Derek, kan? Memikirkan hal ini, Tiffany jauh lebih tenang. Datang untuk membalas dendam padaku. Berapa banyak orang yang kamu bawa ke sini? Tanya Randa. Menghadapi semut kecil sepertimu, apakah perlu membawa orang? Ada kami berdua saja sudah lebih, ucap Derek. Mendengar Derek mengatakan ini, Tiffany terkejut. Tak menyangka Derek dan Leo berani datang ke sarang macan ini tanpa membawa orang. Bukankah mereka terlalu sombong? Haha, kamu berani menerobos wilayahku tanpa membawa orang. Sepertinya kamu datang untuk mati. Ya. Kamu begitu sombong. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Randa tertawa terbahak-bahak. Aku akan membuat klub surga dunia ini menjadi neraka di bumi, kata Derek. Bunuh mereka. Randa tidak ingin banyak bicara dan segera memerintahkan. Segera mencabut senjata dari pinggang mereka dan mengarahkan senjata itu ke Derek dan Leo. Dor dor dor. Terdengar suara baku tembak yang sangat sengit. Bawahan-bawahan Randa itu tertembak di kepala dan jatuh ke lantai. Adegan tak terduga ini membuat Randa dan Tiffany tercengang. Pada saat ini, Leo memegang pistol di kedua tangannya, mengarahkannya ke Randa. Tadi ketika semua bawahan Randa bersiap untuk menembak, Leo sudah menembak mereka duluan. Dia adalah seorang prajurit yang telah melewati banyak pertempuran. Kecepatan menembak dan akurasi keahlian menembaknya tentu saja tidak sebanding dengan anggota geng macan ini. Derek tidak perlu bertindak. Leo sendirian saja sudah bisa menghabiskan mereka semua. Ketika Tiffany melihat mereka yang jatuh ke lantai, di dahi mereka semuanya ada satu lubang darah dan darah segar mengalir dari kepala mereka. Kematian yang tragis ini membuatnya ketakutan sampai pucat. Bagaimanapun dia tidak bisa memikirkannya. Perdebatan kecil. Leo langsung menembak semua orang ini sampai mati.
Membunuh orang, baginya seperti membunuh sekelompok semut. Situasi kritis seperti tadi, Leo juga tidak bisa memedulikan banyak hal. Di depan Tiffany, dia menembak semua orang ini sampai mati. Lagi pula, Tiffany bukanlah istri Derek. Jika takut, maka takutlah. Keselamatan Derek adalah yang utama dan yang lainnya bisa diabaikan. Berani menodongkan pistol ke Dewa Perang. Hanya ada satu jalan buntu. Kali ini menerobos masuk ke wilayah Randa. Awalnya datang untuk membalas dendam. Karena datang untuk membalas dendam, bagaimana mungkin tidak membunuh orang? Leo tidak menembak Randa sekarang, karena dia ingin Derek yang sendiri. Karena Randa adalah pembunuh ayah Derek, kesempatan untuk menghabiskan musuhnya ini harus diberikan untuk Derek. Derek bertanya pada Randa dengan dingin. Sekarang, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak ingin mati. Randa akhirnya ketakutan. Diarahkan dengan 2 pistol oleh Leo. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Ayahku meninggal secara tragis di tanganmu. Kamu pikir aku masih akan mengampunimu? Kata Derek sambil berjalan ke arah Randa. Randa gemetar ketakutan dan terus melangkah mundur. Tapi ruang ini memiliki ruang terbatas. Dia hanya mundur beberapa langkah. Sudah tidak ada jalan lagi. Pada saat ini, suara langkah kaki yang berantakan dari koridor terdengar. Datang dengan cepat. Leo langsung berbalik. Kedua tangannya memegang pistol. Membidik ke arah pintu. Dia tahu. Suara tembakan tadi pasti mengejutkan anak buah Randa yang di depan. Ketika Randa mendengar suara langkah kaki ini, dia juga tahu anak buahnya akan datang dan dia sangat senang. Dan ketika Tiffany mendengar begitu banyak suara langkah kaki berlari, dia langsung terkejut sampai pucat. Begitu banyak orang yang datang. Apakah Leo dan Derek bisa menanganinya? Tak lama kemudian, sekelompok orang bergegas ke pintu ruangan. Mereka langsung melihat di ruangan banyak orang yang jatuh dalam genangan darah dan semuanya tertembak di dahi. Melihat ini, mereka semua terkejut. Cepat bunuh mereka. Randa melihat anak buahnya tercengang di pintu. Langsung berteriak dengan marah. Anak buahnya segera bereaksi dan menyadari pistol di kedua tangan Leo sudah menghadap ke mereka. Dor dor dor. Terdengar suara tembakan. Anak buah Randa yang berdiri di pintu sudah ditembak sebelum mereka sempat mengeluarkan senjata. Jeritan terdengar satu persatu. Orang yang tertembak satu persatu jatuh ke lantai. Ketika Randa melihat bawahannya begitu lemah, dia mulai putus asa lagi. Tepat setelah Leo kehabisan peluru di pistolnya, dia dengan cepat mengeluarkan senapan KBZ dari tubuhnya. Masih terdengar suara langkah kaki yang menuju ke sana dan orang-orang geng macan bergegas ke pintu. Leo tak henti menembak ke arah pintu menggunakan senapan itu. Ketika anggota geng macan sampai di pintu, mereka langsung tertembak mati. Leo memiliki senapan di tangannya. 1 orang menjaga celah. 10.000 orang pun tidak bisa masuk. Berapa banyak orang dari geng macan yang datang? Berapa banyak orang juga yang mati? Kecepatan Leo dalam mengganti magasin juga sangat cepat. Malam ini dia datang bersama Derek untuk membalas dendam.
Dia sudah benar-benar siap. Tentu saja dia membawa peluru yang cukup. Setelah beberapa saat, mayat di pintu sudah menumpuk seperti gunung. Sisa anggota geng macan lainnya melihat orang-orang terbunuh di pintu. Semuanya tidak berani melangkah maju lagi. Tiffany melihat tumpukan mayat di pintu. Darah segar menyebar di lantai. Semuanya mengalir ke dalam ruangan. Dia ketakutan sampai tidak berani melihat lagi. Klub surga dunia tiba-tiba berubah menjadi neraka di bumi. Walaupun sudah tidak ada anggota geng macan yang bergegas ke sana lagi, Leo tetap memegang senapan dan menghadap ke pintu. Dia sangat siap untuk pertempuran. Ketika Randa melihat bawahannya tidak berani berlari ke sana lagi, dia tahu bahwa sekarang hanya dia sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya. Jadi, ketika Leo mengarahkan pistol ke pintu, dia menggunakan kesempatan ini untuk bergegas dan bertarung mati-matian dengan Derek. Bersambung ke bab 76.